Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ritme jantung gitu teman-teman ya, tentang sensasi jantung. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hampir dominan ya mengalami hal tersebut teman-teman. Jadi irama jantungnya itu kadang berdebarnya itu tidak berirama. Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya akan share video tentang hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian kalian tidak berandai-andai gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya kalau seandainya ada sensasi apapun itu sensasinya, pikirannya itu selalu berandai-andai kemana-mana teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu. Jadi ketika berandai-andai, kemudian biasanya itu berandai-andainya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya menimbulkan ketakutan tersendiri, dan akhirnya cemasnya hadir lagi, was-wasnya hadir lagi, gelisahnya hadir lagi, pokoknya serba menakutkan. Nah itu teman-teman ya, padahal kalau seandainya kita memahami tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, kalian nanti pasti bakalan tersenyum sendiri, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa bisa menanganinya dengan mudah? Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi rumahan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung nih, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu teman-teman ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat banyak sekali ya sensasinya. Anda juga telah rasakan sendirilah. Untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja teman-teman ya. Sudah hilang sensasi ini, besoknya atau misalkan hari-hari berikutnya ada lagi sensasi yang lainnya lagi. Kemudian sensasi itu hilang, pasti timbul lagi yang lain. Nah itu teman-teman, nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu bilangnya itu bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam. Nah itu teman-teman, karena banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya, termasuk di ritme jantung. Nah itu teman-teman ya, untuk ritme jantung apakah dari asam lambung? Bukan ya. Nah di sini teman-teman harus bisa memilah
mana yang dari sensasi asam lambung, mana yang bukan gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, kan tadi Bapak bilang katanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis lebih dominan mengalami ritme jantungnya itu tidak beraturan. Memang seperti itu teman-teman, tetapi sepengalaman saya itu bukan hasil atau misalkan itu bukan sensasi dari asam lambung teman-teman, itu hanya dampak ya, dampak saja gitu teman-teman, terpengaruh. Nah kaitannya kayak gimana teman-teman ya, kita kenali saja dulu ya, kenapa ritme jantung itu tidak beraturan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis mempunyai ritme jantung yang tidak beraturan gitu teman-teman ya. Itu karena aliran darah dan aliran oksigennya itu tidak lancar. Nah, itu teman-teman ya, dan perlu kalian ketahui bahwa ritme jantung yang tidak beraturan itu berlaku untuk siapapun. Nah itu teman-teman ya, jadi bukan hanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis saja, tetapi orang yang tidak terkena aslam juga, kalau seandainya dia malas bergerak, kemudian aliran darahnya tidak lancar, aliran oksigennya tidak lancar, sudah pasti ritme jantungnya tidak beraturan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi kaitannya untuk orang-orang yang terkena aslam, kalau misalkan mempunyai sensasi atau hadir ya, sensasi tentang ritme jantung yang kurang beraturan, itu bukan dari asam lambung teman-teman, tetapi itu hanya dampak ketika kita mengalami asam lambung. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ascites psikosomatis, apalagi yang selalu masih merasakan ketakutan ini itu, kemudian selalu merasakan tidak nyaman ini itu, enaknya itu paling lebih dominannya itu rebahan, duduk-duduk manis gitu teman-teman, duduk-duduk nyantai, dan akhirnya tanpa disadari itu aliran darah dan aliran oksigen itu tidak lancar teman-teman, jadi tersendat-sendat. Begitu juga nanti ketika alirannya ke jantungnya juga gitu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami ritme jantung yang kurang normal, kemudian sering berdetaknya itu tidak beraturan teman-teman, kayak macam gendang dangdut ya. Gendang dangdut enak sih didengarnya, tetapi kalau jantung yang ritmenya tidak beraturan, waduh subhanallah ya, kita itu seperti berpikirnya itu seperti waduh ini jangan-jangan jantungnya mau copot nih, waduh jangan-jangan ini jangan-jangan jantung koroner. Seperti itu, selalu berpikir seperti itu, dan itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman, karena kita sudah tahu persis, karena kita sudah paham bahwa yang namanya penyakit jantung itu sangat riskan ya, sangat dominan, berbahaya sekali teman-teman ya. Tetapi patut kalian ketahui, ketika kalian sudah diponis asam lambung GERD ascites psikosomatis, kemudian tidak ada yang lain lagi teman-teman ya, itu hanya dampak saja gitu teman-teman, bukan sensasi dari asam lambung dan bukan penyakit jantung ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ascites psikosomatis, walaupun sudah diponis nih sama dokternya, nggak ada apa-apa bu, nggak ada apa-apa, ini cuman asam lambung. Tetapi ketika mempunyai ritme jantung berdebarnya itu tidak beraturan, kadang kita itu selalu penasaran, dan kadang itu pengen check up lah, pengen periksa lagi ke jantung yang lebih ahli gitu teman-teman. Walaupun sudah di EKG, di apapun itu, kalau misalnya sudah dinyatakan normal, tetap penasarannya itu pasti hadir teman-teman. Sepengalaman saya juga memang seperti itu ya. Jadi waktu itu ketika saya melakukan EKG, kemudian dikatakan ya jantungnya baik-baik saja, normal-normal saja, sehat-sehat saja, bapak itu cuman asam lambung saja gitu teman-teman. Tetapi ketika pulang ke rumah, kemudian ketika ada ritme jantung yang tidak beraturan, ya bikin penasaran juga gitu teman-teman. Waduh, jangan-jangan ini alatnya rusak nih. Waduh, jangan-jangan ini dokternya kurang ahli nih. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, padahal yang salah bukan di dokternya. Yang salah itu di image kaliannya teman-teman ya, di pemikiran kaliannya. Kalian itu jangan berpikir begini, waduh ini jangan-jangan jantung koroner. Bukan seperti itu teman-teman. Kalau sudah dinyatakan sama dokter baik-baik saja, pahami saja bahwa ritme jantung yang tidak beraturan itu bisa berlaku buat siapapun kalau seandainya kalian kurang gerak dan kurang olahraga.
Kenapa bisa seperti itu? Karena aliran darah dan aliran oksigennya itu menjadi tidak lancar. Apalagi kalau masih mengalami rasa cemas, apalagi kalau masih mengalami rasa takut. Kenapa seperti itu? Karena orang cemas yang sering mengalami ketakutan ini itu ada penegangan otot, teman-teman. Jadi ototnya spasenya itu semakin mengencang dan akhirnya pembuluh darah juga bisa kena himpitan. Nah itu teman-teman, dan akhirnya itu aliran darah bisa tidak lancar, aliran oksigen juga tidak lancar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kalau seandainya kalian ritme jantungnya ingin normal-normal saja, ya kita kenali saja penyebabnya. Oh, penyebabnya karena aliran darah kurang lancar, karena sayanya sering lebahan, karena kurang olahraga. Ya sudah, olahraga saja. Nah itu teman-teman, semudah itu sebetulnya kalau misalnya kalian paham. Nah itu teman-teman, saya bisa menjelaskan seperti ini karena memang saya sudah mengalaminya seperti itu teman-teman, dan pengalaman saya share ke teman-teman itu biar teman-teman itu tidak berimajinasi kemana-mana teman-teman ya, biar tidak berpikir kemana-mana. Soalnya kalau misalnya kalian berpikir kemana-mana dan pikirannya itu selalu ke pemikiran-pemikiran yang tidak diinginkan, akhirnya kalian nanti takut lagi, cemas lagi, was-was lagi, gundah gulananya lagi ada gitu teman-teman, dan mukanya itu semakin hari semakin kusam, tidak ada ceria-cerianya. Nah itu teman-teman, yaitu sifat-sifat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis kalau seandainya anxiety disordernya itu masih ada, masih hadir. Tetapi berbeda ketika kalian rasa cemasnya sudah tidak hadir gitu teman-teman ya, kemudian pemikirannya sudah mulai berpikir dengan logika gitu teman-teman ya, kemudian memahami tentang kewajarannya juga, itu pasti kalian itu akan tersenyum sendiri teman-teman ya. Jantung berdebar, kemarin nggak olahraga misalkan, kan seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang ini ada jantung berdebarnya kurang enak gitu teman-teman ya, kurang berirama dengan baik. Kalau seandainya kalian berpikirnya wajar, paling kalian tersenyum. Oh kemarin kurang olahraga, oh kemarin kurang jalan-jalan, oh kemarin kurang gerak. Seperti itu teman-teman ya, cuman seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi wajar kalau seandainya kalian yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis mendapatkan sensasi hal apapun itu menjadi cemas karena memang didorong dari rasa yang tidak nyaman saat ini gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, rasa tidak nyamannya itu setiap hari, bahkan setiap menit gitu teman-teman. Yang saya rasakan, saya bertahun-tahun merasakan rasa tidak nyaman itu setiap hari, setiap jam, setiap menit teman-teman ya. Tetapi ketika mulai semangatnya hadir teman-teman, tekadnya kuat untuk biar bisa cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kemudian semangatnya hadir untuk melakukan metode-metodenya, ya alhamdulillah bisa sembuh total teman-teman ya. Dan bahkan itu banyak sekali teman-teman yang bertanya, Pak, apakah Bapak sekarang itu sudah sembuh total, yaitu sudah tidak merasakan hal apapun? Alhamdulillah teman-teman, karena sampai detik ini saya tetap menjaga 3P-nya teman-teman. Karena untuk terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu saya tidak ingin terulang lagi, apalagi yang ketiga kalinya, karena saya sudah 2 kali terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis dan rasanya sangat tidak nyaman. Makanya untuk 3P itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman ya, jujur nih ya, untuk asam lambung dan arteritis psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kalian melanggar lagi 3P. Nah itu teman-teman, dan dulu saya saat terkena yang kedua kalinya, karena memang sudah sembuh total, kemudian rasa cueknya sudah besar lagi, kemudian untuk yang 3P-nya itu dilanggar lagi. Makanannya sudah tidak dijaga lagi, pola hidup sehatnya itu sudah tidak dijalankan lagi, jadi banyak begadang lagi teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga sudah tidak dijaga lagi, jadi ketika ada permasalahan apapun selalu dipikirkan dengan keras. Nah akhirnya terkena lagi untuk kedua kalinya. Nah ketika sudah sembuh yang dari kedua kalinya, dari situ saya mulai berani berjanji dalam diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Oke, fix, dari mulai sekarang saya akan tetap menjaga 3P-nya biar tidak teralami lagi apa yang namanya gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman banyak sekali yang bertanya, Pak, apakah Bapak sekarang itu sudah sembuh total, apakah masih mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis? Sampai detik ini saya katakan saya tidak pernah merasakannya lagi gitu teman-teman. Tetapi untuk sensasi-sensasi yang lain ada, kayak macam apa? Gak banyak uang ya. Gak banyak uang. Nah itu teman-teman yang gak punya uang, kemudian kalau misalnya sakit gigi ya pasti hadir gitu teman-teman. Kalau untuk sakit gigi
itu bukan gangguan asam lambung ya teman-teman, yaitu sakit gigi memang karena gigi saya rusak akibat dari dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi gigi saya itu sekarang itu mudah sensitif ya, sangat sensitif sekali. Jadi ketika makan es sedikit gampang ngilu gitu teman-teman, kemudian mudah sakit gigi ya karena banyak yang bolongnya, itu bekas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi untuk sisa dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang tidak kembali dari kehidupan saya itu cuman di gigi saja sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, untuk yang lain-lainnya saya sudah kembali lagi, saya sudah mulai bahagia lagi, saya sudah mulai ceria lagi, saya sudah mulai sehat lagi, saya sudah mulai keluyuran lagi. Dan untuk keluyuran itu ya sekarang sering ya, bahkan barusan itu bikin video nih sama si Centil, barusan bikin video karena dia itu katanya kali-kali pengen berenang di yang jauh katanya gitu, di kalinya itu yang jernih yang jauh. Nah makanya barusan itu saya jalan-jalan kemudian nganter dia berenang di kali sambil ya cuman review-review kayak gitulah. Nah tetapi nggak lama karena banyak yang datang ya, banyak yang datang, jadi banyak laki-laki yang kesana yang datang kemudian ikut berenang juga, kemudian bukan jarang nggak pakai baju teman-teman ya. Nah dia risih ngelihatnya ya, akhirnya dia itu ngajak pulang gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang kegiatan saya yang tadi, tengok di ASEAN Village. Kemudian bantu subscribe-nya juga teman-teman biar dianya itu tambah semangat bikin video, biar tambah semangat jalan-jalannya teman-teman, karena kita tahu sendiri ya bahwa jalan-jalan yang menyenangkan itu sangat baik ya buat refresh otak, buat refresh badannya juga gitu teman-teman, biar buat melatih mental kemudian melatih tenaga itu pasti ada, dan itu untuk olahraga yang menyenangkan itu sangat baik sekali manfaatnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang ritme jantung yang tidak beraturan. Jadi kalian gak usah khawatir karena saya juga dulu pernah mengalaminya. Ketika kalian sudah diperiksakan sama dokter, apalagi yang sudah melakukan EKG, cek EKG, kalau seandainya kalian dicek EKG sudah baik-baik saja, ya sudah, berarti itu cuman dari aliran darah atau oksigen yang kurang lancar. Nah kalau misalnya kalian ingin menyadari alasannya ke sana, coba sadari saja sama kalian sendiri, apakah kalian sudah berolahraga, apakah kalian sudah sering melakukan jalan-jalan yang menyenangkan. Kalau seandainya belum, lakukan dari mulai sekarang biar ritme jantungnya itu kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk hilangnya sensasi seperti itu tergantung daripada siapa orangnya. Kalau misalkan Pak saya itu pengen cepat-cepat hilang nih ritme jantungnya yang tidak normal itu, tetapi kalau misalkan kalian masih berdiam diri di rumah, selalu rasakan tentang yang namanya sensasi, yang akhirnya aliran darah dan oksigennya tetap tidak lancar, dan kemudian tetap saja ritme jantungnya masih tidak beraturan. Nah itu teman-teman, ritme jantung tidak beraturan itu ya memang sangat was-was teman-teman. Walaupun misalkan kita sudah tahu, kita sudah di check up sama dokter, Pak Bapak itu nggak apa-apa, jantungnya normal, bahkan hasil EKG-nya juga diperlihatkan, bahkan mesinnya juga diperlihatkan, tetap saja kita itu menjadi bingung kalau seandainya menghadapi ritme jantung itu teman-teman ya. Tetapi semoga saja dengan keterangan ini minimal tidak bisa mengurangi tentang cemas kalian, tentang was-was kalian gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu lebih dominan kalau merasakan sensasi kelayangan, kemudian ritme jantung yang tidak beraturan, itu paling yang kita takutkan gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah tahu alasannya memang ke sana, kalian minimal tidak takut, dan minimal kalian nanti bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sebetulnya kalau paham bahwa sensasi semuanya itu cuman gangguan rumahan sih, untuk asam lambung itu sebetulnya rumahan teman-teman ya, kalau misalnya kalian paham ya ke sana ya. Tetapi kalau misalnya pahamnya kalian itu sekarang itu menjadi terbatas karena takutnya itu lebih besar ketimbang dipahamnya gitu teman-teman. Jujur pengalaman saya gitu ya, paham sih paham, tetapi ketika sensasi hadir, itu yang namanya pemahaman tentang asam lambung itu blank semuanya teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, ketika kalian nanti selalu memahami, terus memahami kemudian belajar masa bodoh, nanti lambat laun perbaikannya ada teman-teman ya. Dan ketika perbaikannya ada, lambat laun kalian nanti punya semangat,
kemudian kehidupannya ceria lagi, bahagia lagi, dan kemudian yang namanya anxiety psikosomatis, yang namanya anxiety disorder, kemudian yang namanya asam lambung itu terlupakan teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu obatnya terlupakan gitu teman-teman. Terlupakan dengan apa? Dengan rasa bahagia. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang teman-teman. Selain menjaga 3P, kita itu harus menjaga hati dan pikiran tetap senang gitu teman-teman, karena untuk kesenangan itu bisa melupakan segalanya, termasuk hutang, termasuk penyakit. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nikmat membuat sengsara teman-teman ya. Nah itu, nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Jangan lupa tengok ASEAN Village kegiatan kami tadi, dan jangan lupa subscribe juga gitu teman-teman. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.